10/2 ya. Masuk 10 nggak apa-apa gitu ya. Ini ada Audias kelas 11 IPA 1. Nah, 11 IPA 2. Apa nih cerita? YouTube cerita. YouTube udah cerita keren. Saya full, masuk full. Banyak princess nih. 12, kelas 11 ya. Kelas 11 IPA IPS. Alhamdulillah sudah banyak yang gabung. Terima kasih respon pasnya. Ya. Oke, nanti kita tunggu sampai lebih dari 100 baru kita mulai materi ya. Safira 11 IPA 4. Nah, Zakia Valerina 11 IPS 1 present tense atau present continuous tense. Apalagi nih? Dan 73 partisipan dan sudah banyak yang komen dengan menyebutkan nama. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman peserta didik di SMA Negeri 1 Wanayasa. Kita sama-sama cari balik kita ya. Ilmu agamanya, ilmu umumnya, semuanya. Sudah 76, nanti kita mulai kalau sudah sampai 100 ya. Karena kelas 11 ada 9 kelas, banyak dalam orang. Beli siapa nih? Usadia. Kelas 4, Hendis. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ya. Diulang dari Usadia. Kelas 4, dan Pipit ini mantannya J. Pink ya. Dina Neras ya 11 IPS 3, 11 IPS 2 Eki, soal 11 IPS 3 Eki, wah Eki, alhamdulillah. 97 nih. 99, satu pula ya, mal setengahnya. Salma Dinda, 11. Mayang Queen 11 IPS 2. Robi Aprianti, Farhan Haidar, Natara. Kalau ada yang nggak kebaca, mohon maaf ya, lupa ya. Sedangkan capisan. Dianti Nur Jamila, Navid, 23, Resti, Antaini, Benpa, Palah berapa? 4, Andika Januar, Asya, Asna, dan banyak Zahra, 1, Khairun Nisa, 2, Hai Hendy, PS3, Mas Gabung, datang. Kita akan sama-sama nanti mempelajari materi di mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti ya. Ya. Baik, teman-teman yang sudah gabung, sambil nunggu yang belum gabung, itu sudah 100 lebih, alhamdulillah, terima kasih partisipasinya. Kita mulai pembelajaran kita, segala sesuatu harus dimulai dengan basmalah ya, berdoa beristighfar dan bismillah bahwa apa setiap perbuatan baik yang tidak dimulai dengan bismillah maka akan terjadi sama saya. Kita mulai, apalagi kita dalam rangka belajar ya. Kita mulai sama-sama dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim virtual, tetap walaupun virtual tidak mengurangi dasar kebersamaan kita sebagai keluarga besar SMA Negeri 1 Wanayasa. Perkenalkan diri nih, karena memang kelas 11, Bapak akan ajar kelas 10, kelas 10 sama Pak Ustadz Dadan, kemudian kelas 11 sama Bapak dan Pak Ustadz Cecep. Nama Bapak Didi Ahmadiyah, ya, ajar PAI.
rumah tinggal di Tarimul, ya, tempatnya di Tarimul Tengah. Mungkin ada nanti tetangga-tetangga yang dekat, ya. Nanti kalau mau main ke Tarimul silakan, boleh main ke rumah bapak, ke rumah bapak ya. Kita nanti pas masaknya terus di bapak tempat masak, nggak harus masak, nggak harus cuci piring, nggak harus, ya. Pokoknya makan, datang makan, yang penting habis makan bayar, ya. Tadi bapak mau jualan sanggup jualan kejo, ya. Materi PAI secara umum itu bisa dilihat sama saja kelas 10, kelas 11, kelas 12, bahkan SMP juga sama. PAI itu akan terdiri dari lima judul besar. Satu, Al-Quran dan Hadis. Yang kedua, akidah. Yang keempat, akhlak. Yang kelima, fikih. Yang keenam, tarikh atau sejarah. Ulang ya. Satu, Al-Quran Hadis. Dua, akidah. Tiga, akhlak. Empat, fikih. Lima, tarikh atau sejarah. Rata-rata begitu. Bukan rata-rata, semua begitu. Nanti baru masuk ke temanya beda-beda. Nah, sekarang tadi di kelas 3 Quran hadisnya Qurannya dulu. Itu temanya berkritis Quran surat Al-Imran ayat 191. Di kelas 2 sekarang kelas 11 untuk Al-Qur'annya Quran surat Al-Imran ayat 59. Kalau tidak salah 59. Nanti kita lihat ya. Itu tentang taat aturan. Ya, tentang taat aturan. Bapak takut salah juga nanti. Baca dulu Qurannya. Tentang taat aturan. Jadi nanti kita akan bahas tentang taat aturan dan keharusan taat aturan menurut Al-Quran. Ya. Kita lihat dulu. Ilmu yang lain ya. Sudah 131 orang yang masuk, alhamdulillah. Salah. Sudah 133 orang. Mestinya lebih dari 300 ya. Mestinya. orang. Nah, surat An-Nisa benar ayat 100 ayat 59. Surat An-Nisa ayat 59 tentang taat aturan. Coba dengarkan nanti kompetensinya. Saya akan sampaikan kompetensi itu adalah kemampuan, ya, kemampuan yang harus Anda kuasai setelah belajar. Ya, kalau belajar Quran, kalau materinya Quran, maka kompetensi dasarnya sama. Satu, membaca dengan benar dan baik. Kalau Quran, benar dulu, insya Allah baik dulu, benar, suara saja. Membaca dengan benar, satu, jadi nanti Anda harus mampu membaca dengan benar Quran surat An-Nisa 9 tentang taat. Yang kedua, menghafalkan dengan baik. Dan hafalkan. Insya Allah nanti kalau kemudian dirancang ada pertemuan, walaupun dibatasi, saya akan ajarkan cara menghafal. Ya. Kemudian yang kedua menghafal, yang ketiga analisis teknik, mengidentifikasi tekniknya nanti. Jadi hukumnya apa dan seterusnya nanti kita akan coba. Kemudian yang ketiga itu yang keempat memahami isi kandungan. Jadi 4 ya, 4 KD. 1, membaca dengan benar. 2, menghafalkan dengan baik. Benar. 3, mengidentifikasi tajwid. Yang keempat, mengisi. Baik, itu 4-nya mudah-mudahan sekarang bisa kita bahas walaupun ya. 30 menit saja, tidak masalah.
bacaannya bisa kita pelajari. Kita tulis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kita akan sama-sama ngaji ayat ya. Agak panjang, 4 baris kurang lebih, tapi nggak apa-apa. Tulisannya agak gede nanti. Ya ayyuhalladzina amanu Allah وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Nah, dulu. Ya ayyuhalladzina amanu Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Baik, sedikit-sedikit sapotong. Ya, di ayatnya masih ada. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sambil nanti tajwidnya Bapak dulu sampai ya ayyuhalladzina amanu Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri. Ya, kurang lebih begitu bacaannya. Kita lihat tajwidnya, tadi kan ada kompetensi tajwid. Ya, ini ada matomi. Ya, alif. Matomi dulu. Ya. Setelah matomi, ini ada ya, fathah, kemudian ada huruf alif. Nih. Ya, huruf alif. Hamzah berbentuk alif. Nah, hamzah itu ada berbentuk alif dan berbentuk fathah. Ya. Ini alif saja. Kita bilangnya alif dan hamzah. Setelah matomi ada alif. Itu namanya mad jaiz munfasil. Ya, mad jaiz munfasil. Kalau setelah matomi ada hamzah atau kepala ain berikutnya, apa? Ya, ini matomi a. Nah, ini mad wajib munfasil. Ini mad wajib munfasil. Kalau ini mad jaiz munfasil. Ya, yang perokat kita baca. Ya, awas ada syiddah, tasdid kuat tadi. Ya kurang kuat. Ya ayyuhalladzi ya ayyuhalladzi ya ayyuhalladzi matobini ya doa badal ya amanah tadi ya ayyuhalladzina amanu. Nah, ini sama nih. Ada matoni, ada alif. Berarti mad jaiz munfasil. Ya ayyuhalladzina amanu. Baca aman ati'u Allah walaupun baca itu saya bacakan masukkan saja ati'u Allah, lafaz Allahnya tebal aktif ya, jangan ati'ullah. Ini Allah itu bukan ati'u Allah. Insya Allah, bukan insya Allah tapi insya Allah, bukan insya Allah ya, bukan insya Allah. Aktif ati'u Allah
langsung alif lam sajiannya, langsung masuk ke roh ininya, enggak dibaca. Walaupun ada alif lamnya enggak dibaca. Itu yang namanya tadi Bapak sampaikan, alif lam yang tak dianggap, bukan hanya dikasih yang tak dianggap, ada juga alif lam yang tak dianggap. Ati'ullaha wa ati'ur rasul ini walaupun ada kecil, nggak usah dibaca panjang, baunya ada di sini, bau alif terjadi. Namanya nanti di Rasul Musmani ini agak berat. Ini ada sidir mustatimnya, bulat. Wa ulil amri ini kita Bapak Ibu usah dilamakan amri minkum ikhfa. Ya, ikhfa itu artinya samar, bukan teguh. Nah, ikhfa minkum. Nah, itu dulu sampai sini dulu ya. Baca lagi. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Ya, sampai sana dulu. Baik. Ini ayat tentang perintah Allah untuk kita taat. Nah, karena nanti tema kita adalah taat aturan. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Kalau ya ayyuhannasu, wahai manusia. Ini orang-orang beriman. Kalau Anda merasa beriman, ya, atii'ullah, taatlah kepada Allah. Ya. Kalau mau hidupnya benar, taat kepada Allah. Ikuti aturan Allah. Kalau nggak mau ikuti aturan Allah, kata Allah, wal yakhruj min tahtis samai wal yansur rabban siwahi. Kalau kata Allah, kalau nggak mau ikut aturan Allah, wal yakhruj min tahtis samai, keluar kamu dari korong langit. Anda kalau diusir dari rumah orang tua bisa ke rumah ini, tidak. Diusir ke Allah, ke kolong langit Allah, mau ke kolong langit mau ke mana? Keluar. Wal yang surroh ban siwai, cari Tuhan. Ya, tahu. Taat Allah. Kemudian taatlah kepada Rasul. Kalau aku umat Muhammad, umat Nabi Muhammad, taat kepada Nabi Muhammad. Ya, akunya umat Nabi Muhammad. Aku, ya, hanya aku, bukan di aku. Yang bagus itu yang di aku, umat Nabi Muhammad sama Nabi Muhammad. Mana supaya kita di aku umat Nabi Muhammad, ikuti Nabi Muhammad. Taat. Ya. Kemudian wa ulil amri, dan pemerintah, ya, pemerintah bukan hanya tapi yang terbesar dari pemerintah pusat, presiden dan seterusnya, ada juga nanti provinsi, ada juga yang formal, kabupaten, kecamatan, desa, RW, RT itu termasuk nanti ada pemerintahan keluarga itu, ya, namanya bapak kepala keluarganya, kita harus taat. Jadi 3 komponen yang harus kita taati: Allah, Rasulullah, dan yang punya kekuasaan, ya, pemerintah. Ya, kita taat. Kalau kita mau benar hidupnya, taati, ya, taati. Dan ini yang diseru adalah orang yang beriman. Kalau orang beriman, kalau Anda merasa beriman, ayo. Kalau tidak, berarti Anda tidak beriman. Nanti malah banyak. Ya, taat aturan. Bahwa Allah sudah membuat aturan, ya. Di mana ada? Di Al-Quran. Di Al-Quran ada kok. Ya, itu aturan Allah. Itu kalau bahasa kita mah mudah-mudah ya. Karena sumber hukum Islam. Kalau sumber hukum positif kita ya mulai dari Pancasila dan seterusnya. Kalau di Islam Al-Quran dulu. Kenapa disebut sumber hukum? Ini boleh nggak? Ini haram atau halal? Haram. Kata siapa? Itu di Quran ada. Oh iya. Dipakai boleh nggak dimakan? Tuh. Nggak boleh di mana-mana dipakai gitu ya. Satu yang boleh. Nah, kata siapa? Itu Quran ada. Hurrimat alaikumul maitah. Tapi rujukannya ada. Jadi kalau tidak ada di Al-Quran baru ke Nabi Muhammad SAW. Allah sudah memberikan aturan. Ya, aturannya di Quran ikuti. Kalau mau kita
kita mau selamat sampai tujuan kita, ikuti aturan. Kalau kita misalkan mau ke Bandung, mau ke satu tujuan, kemudian kita tidak ikuti aturan-aturan yang ada di Bandung, misalkan aturan kita segala macam, bisa jadi nanti kita tidak sampai tujuan. Bisa jadi nanti kita tidak sampai tujuan nanti. Ya, nanti nyampainya kemana atau tertahan di mana begitu. Ya, kalau mau, nah, kalau urusannya dengan Gusti Allah, dengan Rasulullah, nanti kemana sih tujuan hidup kita teh? Tujuan hidup kita yaitu alam akhirat. Dan alam akhirat ada dua tempat, surga dan neraka. Kita mestinya surga. Kalau tujuannya ke surga, ikuti aturan Allah, ikuti rambu-rambu Allah, maka kita akan nyampe ke sana. Kata Allah ini haram ya, nggak boleh kita tinggalkan. Itu bagus kerjakan, kita kerjakan. Itu baru kita. Nah, rata-rata sebenarnya kita ini tahu aturan Allah, tetapi juga sering banget kita melanggar aturan. Tahu ini nggak boleh, tapi kita laksanakan. Tahu itu harus, tapi kita tinggalkan. Kita nggak akan nyampe ke tujuan kita. Ya, kalau mau nyampe, kemudian taat Rasulullah. Kita selalu bilang ini sunnah, ini hadis, ini dikerjakan oleh Rasul. Maaf ya, kalau ada orang mau poligami, sunnah Rasul loh. Sunnah Rasul bukan hanya poligami, banyak yang lain, banyak sunnah yang lain. Ya, yang sederhana misalkan untuk teman-teman anak sekolah ini yang sederhana, misalkan saya contohkan ini. Ya, sederhana bisa ini saya contohkan ada ini buah. Sederhana ini. Dalam kehidupan sehari-hari sering kita lakukan. Rasul mengatakan, "Idza akala ahadukum falyakul bil yamin, wa idza syariba falyashrab bil yamin, fa inna syaitan yakul wa yashrab bis-shimal." Jika makan, kamu makan pakai tangan kanan, minum pakai tangan kanan. Karena sesungguhnya setan makan dan minum pakai tangan kiri. Nah, kita hanya hal yang sederhana saja. Maunya dianggap umat Rasul, taat untuk hal yang demikian besar. Minumnya pakai kiri, makan bala-bala cengek ada cengek kecil tangan buat bala-bala tangan kecap kulit minum tangan kanan itu sederhana, itu yang harus wajarkan. Ini apalagi kalau pakai minuman yang botol itu kadang-kadang bukanya pakai kanan minumnya pakai kiri, padahal bisa pakai kiri. Nah, ini sederhana, jangan dulu yang ribet-ribet yang susah-susah ya. Jadi yang sederhana dulu kita taati, ya, nanti yang ribet-ribet juga insya Allah bisa kita taati. Maksudnya agak susah-susah. Ini yang sederhana. Kemudian Islam itu mengatur tata cara hidup itu yang baik, segala sesuatu yang baik-baik. Itu saja. Tadi dari rumah saya misalkan naik berangkat, kemudian naik kendaraan subhanallah di sakhara atau seterusnya. Ya, ikuti aturan Allah, aturan Rasulullah. Kemudian aturan pemerintah juga. Ada nanti sekolah. Di sekolah ada aturan. Wah, dari mana? Pemerintah ini kan ada. Sekolah itu ada aturan. Lembaga formal sekolah ada aturan. Nah, ikuti aturan itu. Kalau mau tenang hidup itu, kuncinya sebenarnya taat aturan. Kalau kita tidak taat aturan, hidup nggak akan tenang. Nggak akan tenang sampai kapanpun. Ya, ketenangan hidup akan dicapai dengan satu, selalu zikir kepada Allah, dua, taat aturan. Selesai. Kalau tidak taat aturan, nih contoh ya, nanti misalkan yang akan baca hadis yang misalkan ini ada Muhammad Arif Torik Muharram Syah kelas 11 IPS. Wah, kemudian ada lagi laki-laki yang saya contohkan Muhammad Ari IPS 3. Muhammad Ari ke Purwakarta misalkan. Ini kelas 11 ya, gak apa-apa lah, ada 17 tahun lah anggap ya. Muhammad Ari sama Tori ke Purwakarta, masing-masing bawa motor. Ya, kalau Muhammad Ari lengkap surat-surat motornya. Kalau Tori nggak lengkap, STNK tuh ayah, BPKB tuh ayah, spion tuh ayah, bahan gengar sabula, RPG, disabun motor training mereka di Purwakarta. Ya, surat-surat telah tuh ayahnya. Torik Mandaya surat-surat ayah Muhammad Ari Maya. Muhammad Ari Torik Maya
Mangkat ke Purwakarta dan mulai sampai Pasawahan sampai Cimahi mulai deg-degan. Dan di WO 2 kali ada polisi. Ya, kenapa sih ada polisi? Saya ditembak polisi, iya. Kenapa saya ditembak polisi? Karena surat-surat ayat tuh, kita aturan. Kamu tak aturan pada mual. Sehingga Muhammad Ali, ya, orang-orang mana nanti karena tidak bawa surat-surat tuh, dengan polisi berkau di jalan depan, banyak polisi, mana polisi tidak lagi. Ya, kenapa Ali deg-degan dan takut? Tidak takut. Karena sorry, tapi kalau Ari jalan saja, begitu ada razia ke 10 orang polisi, lengkap surat-surat, segala macam ayat, wah, sorry, santai, Ari santai, surat-surat ayat, dia razia ke 10 orang polisi, ya kan, sok tambahan 100 razia gitu, saking tenangnya ke polisi. Itu ketenangan akan dicapai kalau kita taat aturan. Sama di sekolah lagi kira. So, kita perhatikan ya nanti. Baju itu harus dimasukkan, kan ya? Di abu misalkan dimasukkan. Terus ada tuh diasupkan. Dan lagi kayak buka pemahaman maunya apa, misalkan maunya gagah mungkin ya, gagah padahal gagah atau dimasukkan baju ya. Itu akan ada selama seruput dan ketemu guru teh kalau mau ketemu misalkan tidak siswaan baca jam atau apa sebagai masyarakat yang baik selama seruput sih tetap ya tenang siapa panggil jumpa entah siapa panggil jumpa anu atau misalkan ada yang rambutnya jauhi atau bodoh wah bakal serumputan tidak tenang sirkanya orang perintah sirkanya orang tidak tenang kalau tidak taat kalau mau sederhana saja hidup kita tenang ini kuncinya satu selalu zikir kepada Allah ala dzikrillah dan zikir kepada Allah hanya yang kedua taat aturan maka insya Allah akan tenang. Kenapa Allah itu memerintahkan kita untuk taat Allah, taat Rasulullah, taat aturan yang ada oleh pemerintah yang benar. Nah, di rumah juga gitu. Di rumah masih ada aturan. Siapa yang bikin aturan? Tentu kepala rumah tangganya, bapak. Kata bapak misalkan, kamu kalau mau keluar malam misalkan boleh tapi ya ada tapi itu aturan. Satu, jangan ini harus sama teman misalkan kalau laki-laki jangan bawa perempuan. Terus pulangnya jangan lebih dari jam 9 ya. Nah itu aturan. Kita langgar saja aturannya. Deg-degan hasilnya jangan bapak begitu. Nah, tenang itu. Ya, aturan taati, insya Allah itu akan menjadi tenang. Komunitas kita sekarang materinya adalah taat aturan. Ya, sekolah ada aturan ada. Baik aturan itu yang tertulis maupun tidak tertulis mana-mana. Ya, aturan yang tidak tertulis misalkan walaupun itu bukan aturan dan tidak ada sanksi. Misal kalau ke sekolah ketemu teman, sapa, assalamualaikum, ketemu guru, assalamualaikum, ya, ketemu guru salam. Walaupun salamnya ya kalau sekarang kan begini ya kalau nanti sudah normal lagi laki-laki dengan laki-laki perempuan misalkan itu kemudian walaupun gurunya tidak ngajar di kelas saya sama itu diajar tetap salam tetap sama-sama keluarga besar SMA negeri 1 jadi SMA ada aturan ada sekolah kita ada aturan ada nanti aturan hidup kita kan ya lebih luasnya lagi nanti ada aturan pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, aturan kepolisian, pemerintah ada semuanya taat. Insya Allah itu akan menjadi tenang. Ya, ini harus kita usahakan, bukan usahakan, kita berusaha untuk maksimal mentaati aturan agar itu kita menjadi tenang. Ya, ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul. Fa in tanaza'tum fi syai'in ayat berikutnya ya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul. Kalau kamu berbeda pendapat tentang sesuatu yang masih kembalikan kepada Allah. Ya. Perintah satu bisyai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Kepada Allah dan Rasul. Aturan Allah mana? Misalkan ini begini aturan sebuah partai pasti ini bisa memaham kembalikan kepada aturan Allah. Nah, ini nanti
Bapak tidak akan lama karena nanti gantian dengan lain ya. Ayat ini sesuai dengan kompetensinya nanti teman-teman kelas 11 ya, baik IPS maupun IPA pelajari bacaannya, baca dengan benar. Ya ayyuhalladzina amanu Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul dan seterusnya. Ya, baca dengan benar. Kemudian analisis tajwidnya tadi jadi pasir, siang, masuk dan seterusnya, tabir dan seterusnya. Kemudian hafalkan, ya. Cara hafalnya baca saja yang sering-sering. Insya Allah bakal hafal. Kenapa banyak orang hafal Yasin padahal tidak menghafalkan Yasin? Karena Yasin sering dibaca. Pada akhirnya kemudian hafal. Jadi supaya ada apa? Baca berulang-ulang, tapi bacanya baik. Kemudian ada hafal. Kemudian yang terakhir inti dari ayat ini adalah kalimat nanti taat Allah, taat Rasulullah, taat aturan jemaah. Di rumah ada aturan orang tua ada, di sekolah pasti lembaga formal ada aturan taati. Insya Allah dengan ketaatan terhadap aturan itu tidak akan benar. Kebalikannya, kalau kita selalu melanggar aturan, maka hidup kita tidak akan benar. Itu ya, 60 menit, nanti gantian dengan yang lain. Mudah-mudahan walaupun sedikit, ya, walaupun sedikit nanti bisa bermanfaat. Sederhana dah. Yang paling utama, ayo kita taat aturan supaya hidup kita menjadi tenang. Baik. Terima kasih. Terakhir, jadi Bapak minta Anda untuk meresum, ya, meresum pertemuan hari ini, walaupun hanya 1 kalimat 2 kalimat. Tajwidnya boleh nanti Anda tulis, tulis. Kemudian isi kandungan pokoknya apa sesuai yang Bapak sampaikan tadi. Kemudian nanti akan Bapak tugaskan di kelas. Gak apa-apa, minggu depan mungkin tidak pertemuan, tapi bagian Anda kerja kelas itu Bapak cek di kelas ya. Nanti resum ini pertemuan ini mohon sarung tajwidnya. Lihat ya. Sarung tajwidnya. Kalau ada yang nggak tahu nanti juga boleh tanya. Apa yang bagian apa tajwidnya? Ya, boleh. Nanti Bapak akan tugaskan di classroom. Minggu depan mungkin hanya di classroom kita pertemuannya boleh sekali seperti virtualnya, live streamingnya, tapi tugasnya di classroom. Nanti di classroom Bapak kasih tugas. Jadi nanti Anda masuknya di tugas ya, percakapan di tugas. Kalau Bapak tugaskan classroom walaupun 1 paragraf 2 paragraf, yang tidak masuk classroom nggak apa-apa, yang tidak bisa tidak tetap nyatet. Nanti catatannya boleh luring ke Bapak sampaikan. Bapak catatan kemarin bisa. Anda bisa foto di WA atau apapun itu nggak apa-apa lah. Atau bisa nanti luring itu Anda Bapak dari sekolah kan saya berdua aja. Boleh. Kita siasati dengan sebisa kita saja dan terlalu ya. Apalagi pada orang tua bisa belajar dengan ya. Itu mudah-mudahan bermanfaat. Tadi kita dengan awal itu maka sekarang kita ada dengan hamdalah dan ya. Sok sama-sama alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mohon. Ya. Saya Bapak ini ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.